udah makan siang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah Zah. Afwan Ustazah, ada apa ya panggil Saskia ke sini? Alhamdulillah jika Saskia sudah makan siang. Begini Saskia, Ustazah tadi dapat laporan dari guru piket. Kayaknya Saskia dalam masalah ya sekarang ya. Ada yang bisa Ustazah bantu? Sedang terjadi masalah apa? Eh, iya Zah, tadi pada saat jam istirahat pertama saya dipanggil oleh guru piket karena 2 hari ini saya tidak menggunakan seragam sekolah. Saya memakai baju dan jilbab bebas. Saya diberi teguran keras Zah. Jika saya melakukannya lagi, saya akan dipanggil ke guru BK bersama kedua orang tua saya. Kamu sengaja ya Saskia tidak menggunakan seragam sesuai dengan peraturan sekolah? Enggak Zah. Kalau tidak sengaja, mengapa Saskia tidak menggunakan seragam sekolah? Pasti Saskia punya alasan kan melakukan hal itu? Iya Zah, saya tidak pakai seragam hari Senin dan Selasa karena bajunya hilang di laundry. Jilbabnya juga udah kekecilan Zah, jadi saya pakai aja yang ada di lemari. Apakah Saskia menceritakan hal yang sama dengan guru piket? Tidak Zah. Kenapa Saskia? Saya takut untuk menjelaskannya ke guru piket Zah, nanti saya dikira berbohong. Jadi waktu ditanya sama guru piket, saya jawab iya aja Zah. Apakah Saskia tahu kalau sekarang Saskia berada dalam suatu masalah? Iya, tahu Ustazah. Baiklah, kamu berhak merasa begitu Saskia, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ustazah di sini untuk mencari penyelesaian kamu. Kita berpikir bersama-sama tentang apa yang harus kita perbuat untuk memperbaiki situasi ini. Saskia melakukan hal ini karena ada alasannya kan? Saskia tidak menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan dan takut menjelaskan alasannya ke guru piket karena takut dikira berbohong. Betul Saskia? Iya, betul Ustazah. Ya, sebenarnya Ustazah bisa lihat kalau Saskia tidak ingin melakukan hal ini. Tapi karena mendesak, akhirnya Saskia melakukan hal yang dapat merugikan Saskia sendiri. Dan alhasil sekarang Saskia dalam suatu masalah. Iya Ustazah. Sekarang kita bicara mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas dan sekolah kita. Apa yang kita percaya, dan sekarang Ustazah tanya, Saskia mau jadi siswa yang seperti apa? Saya mau jadi siswa yang jujur, disiplin, dan berkomitmen dengan semua peraturan sekolah Zah. Saya juga ingin menjadi siswa yang percaya bahwa semua ustaz dan ustazah di sini pasti peduli dengan siswa-siswanya. Bagus, Saskia ingin menjadi siswa yang sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita. Kita kembali ke masalah Saskia tadi. Saskia tidak menggunakan seragam sekolah yang sesuai dengan peraturan dan takut menjelaskan alasannya ke guru piket karena takut dikira berbohong. Coba sekarang Saskia pikirkan, apakah Saskia sudah bersikap yang jujur, disiplin, serta berkomitmen terhadap setiap peraturan sekolah? Dan sekarang, apakah Saskia sudah menjadi siswa yang percaya bahwa ustadz dan ustazahnya pasti peduli dengan semua siswa? Belum Zah. Nah, sekarang apakah dengan takut menjelaskan alasannya ke guru piket, hati Saskia menjadi tenang? Menurut ustazah, ada cara lain agar Saskia menjadi tenang dan tidak takut dengan guru piket? Bagaimana menurut Saskia? Iya benar Ustazah, seharusnya saya menjelaskan alasan kenapa saya tidak menggunakan seragam sekolah. Dan seharusnya saya tidak berpikir bahwa guru piket tidak akan percaya dengan yang saya bilang dan bilang kalau saya berbohong. Nah, betul Saskia. Sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Mulai hari ini, Saskia harus lebih jujur, terbuka, disiplin, dan berkomitmen terhadap setiap peraturan sekolah. Saskia juga harus percaya bahwa ustadz-ustazahnya pasti peduli dengan siswanya. Kalau Saskia punya alasan yang tepat, pasti ustadz-ustazahnya tidak akan marah ataupun memberikan sanksi kepada Saskia. Saskia tidak boleh suzon dengan ustadz-ustazah di sekolah ya. Nah sekarang, Saskia bisa nggak janji untuk menjadi siswa seperti yang Saskia ucapkan tadi? Insya Allah bisa Ustazah. Mulai sekarang saya akan menjadi siswa yang jujur, disiplin, dan berkomitmen terhadap semua peraturan sekolah. Saya juga akan menjadi siswa yang percaya bahwa Ustazah peduli dengan semua siswanya. Syukran Ustazah. Alhamdulillah kalau Saskia mau berjanji untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Nah sekarang
Saskia boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran di sekolah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Salhia, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Ustazah, alhamdulillah baik. Salhia udah tahu belum kenapa Ustazah panggil Salhia ke sini? Belum tahu Zah, kenapa Zah? Salhia, tadi Ustazah dapat laporan dari guru bahasa Indonesia. Katanya kamu dalam masalah ya? Apa yang sedang terjadi? Ada yang bisa Ustazah bantu? Ya Ustazah, tadi pas saya jam istirahat pertama, saya makan di kantin, terus nggak mengindahkan bel yang udah berbunyi. Jadi hasil saya telat masuk kelas 15 menit, terus habis itu Ustadz Budi marah. Terus habis itu saya nggak dikasih masuk kelas bahasa Indonesia. Kamu sengaja ya Sal, nggak mengindahkan bel yang berbunyi? Iya Zah. Mengapa Sal, kamu sengaja tidak langsung masuk ke kelas? Pasti kamu punya alasan kan melakukan hal itu? Saya sebenarnya mau langsung masuk kelas Zah, Tapi apa Sal? tapi saya belum buat tugas bahasa Indonesia Zah. Jadinya saya takut masuk kelas, takutnya dihukum. Padahal tadi Nazwa sama Saskia udah ngajak saya buat masuk kelas, tapi saya pura-pura nggak denger aja. Apakah Salhia tahu kalau sekarang Salhia berada dalam masalah? Iya tahu Ustazah. Baiklah Salhia, kamu berhak merasa seperti itu. Di sini Ustazah memanggil kamu untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Kita berpikir bagaimana memperbaiki situasi ini. Ustazah tahu kamu melakukan hal ini punya alasan. Kamu takut masuk kelas, kamu makan di kantin, dan tidak mengindahkan bel yang sudah berbunyi. Alhasil, kamu terlambat masuk kelas dan dimarahi Ustadz Budi. Iya Ustazah. Ya, Ustazah bisa lihat kalau sebenarnya Salhia tidak ingin melakukan hal ini. Salhia terdesak karena Salhia tidak membuat tugas dan akhirnya Salhia melakukan hal yang dapat merugikan diri Salhia dan terlibat dalam masalah ini. Iya Ustazah. Oke, sekarang kita bicara mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan apa yang belum Salhia tunjukkan sekarang? Saya harus bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan juga berkomitmen dalam setiap tugas Ustazah. Salhia ingat betul dengan keyakinan kelas kita dan sekolah kita. Sekarang kita kembali ke masalah. Salhia tidak membuat tugas, terus terlambat masuk kelas. Nah, apakah dengan begitu Salhia sudah bertanggung jawab, disiplin, dan berkomitmen kepada tugas-tugas kita? Enggak Zah. Nah, apakah dengan masuk terlambat hati Salhia menjadi tenang? Menurut Ustazah, ada cara lain supaya hati Salhia tenang dan tidak takut? Bagaimana menurut Salhia? Iya benar Ustazah, seharusnya sebelum Ustadz Budi masuk kelas, saya harusnya menjelaskan terlebih dahulu ke Ustadz Budi kenapa saya nggak mengerjakan tugas bahasa Indonesianya. Jadinya saya nggak perlu pura-pura nggak denger bel dan terlambat masuk kelas bahasa Indonesia Ustazah. Nah, Salhia cerdas. Sekarang, mari kita mengindahkan keyakinan-keyakinan kelas dan sekolah kita. Salhia harus lebih terbuka, harus lebih jujur kepada ustadz-ustazahnya. Kalau Salhia punya alasan yang tepat, ustadz-ustazahnya tidak akan pernah marah sama kalian dan tidak akan pernah memberikan sanksi kepada masalah-masalah kalian. Sekarang Salhia bisa kan berperilaku lebih baik lagi? Bisa Ustazah, mulai sekarang saya akan bersikap disiplin, bertanggung jawab, serta berkomitmen terhadap setiap tugas saya. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, sekarang Salhia bisa tenang kan? Dan sekarang Salhia boleh masuk kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Azahra Andita Putri dari kelas 9 Khadijah akan memberikan tanggapan terhadap penyelesaian kasus dengan cara ini. Menurut saya, dengan penyelesaian kasus dengan cara tadi, tentunya siswa akan menjadi lebih jujur dan terbuka terhadap kenapa ia melakukan kesalahan. Dan guru tidak perlu memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa karena hukuman akan membuat siswa tersebut menjadi tertekan dan takut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Salhia Zarkiswanto dari kelas 9 Khadijah akan memberikan tanggapan tentang kasus seperti ini. Jadi jika ada kasus seperti ini di sekolah, lebih baiknya mengobrol dengan guru, mengapa sih ini bisa terjadi. Pasti setiap siswa itu punya alasan kan mengapa kasus seperti itu bisa terjadi. Jadinya jika diobrolkan seperti ini, pasti siswa akan lebih terbuka dengan guru-guru, dan juga hati siswa pasti akan lebih tenang serta dapat jujur kepada guru-guru. Sekian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.